Assalamualaikum Soleha, apa kabarnya? Insyaallah sehat ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tutorial pembahasan kisi-kisi ujian matematika. Untuk itu tolong disimak ya baik-baik penjelasannya. Nah, baik, Ibu akan mulai membahas tentang contoh soal yang berkaitan dengan kisi-kisi yang sudah diberikan. Yang pertama, Ibu punya soal, perhatikan perbandingan berikut. Nah, ada 4 pasang perbandingan. Pertanyaannya, urutkan bilangan mulai dari yang bernilai benar. Urutannya yang benar ya. Nah, kita lihat. Negatif 80 lebih kecil dari 80. Ini benar. Kenapa? Setiap bilangan negatif jika dibandingkan dengan bilangan positif maka nilainya lebih kecil. Kemudian 5 lebih besar dari 100%. Nah, 5 lebih besar dari 100%. Ini benar. Kenapa? 100% itu artinya 100 per 100. Itu sama dengan 1. Nah, 1 angka 5 lebih besar dari angka 1. Negatif 2 lebih besar dari negatif 22. Juga benar. Kenapa? Setiap bilangan negatif semakin besar bilangan negatifnya, maka misalnya nih, ini garis bilangan, ini ada 0, ini negatif, ini ada positif. Nah, semakin besar nilai negatif, nilainya makin kecil, maka negatif 2 lebih besar dari negatif 22. Kemudian 3 lebih kecil dari 3,0. Nah, setiap bilangan yang berkoma, 0, maka bilangnya itu tetap seharusnya 3 sama dengan 3,0. Maka ini untuk perbandingannya salah. Jadi ketika ditanya urutan bilangan yang bernilai benar itu yang mana? 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lanjut contoh soal nomor 2, kisi tentang urutan bilangan, mengurutkan bilangan. Nah, kita perhatikan urutan bilangan yang bernilai benar dari bilangan terkecil. Dari terkecil ya. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4 sudah berurutan dan mulai dari kecil, betul. 25, 24, 23, 22 juga sudah berurutan, namun dia mulai dari yang terbesar, maka ini salah. 4, 3, 2, 1, 0 juga mulai dari yang terbesar, jadi salah. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 juga salah. Kenapa? Tadi seperti Ibu sampaikan tadi, semakin besar angka negatifnya nilainya makin kecil. Jadi ketika yang ditanyakan manakah urutan bilangan yang benar, itu nomor 1. Nah, baik, selanjutnya nomor 3. Dari ramalan cuaca di negara besar di dunia tercatat suhu terendah dan tertingginya adalah sebagai berikut. Di Eropa terendah 2, tertinggi 3. Jadi kalau untuk mengetahui perubahan suhunya berarti tertinggi dikurang tinggi dikurang terendah. 33 dikurang 2, 31. Di Indonesia terendah 5, tertingginya 18. Berarti 18 dikurang 5, 13. Kemudian terendah di Malaysia terendahnya negatif 10. Tertingginya 27 dikurang negatif 10, jadi sama dengan 37. Kenapa 37? Ini berubah menjadi positif. Kemudian terendah di India 16, tertingginya 23. Nah, 23 dikurang 16 itu sama dengan 7. Jadi ketika ditanya perubahan suhu terbesar terjadi di kota mana? Kota Malaysia. Maka jawabannya Malaysia.
Oke, baik, sekarang soal isi nomor 4 ya. Suhu ruangan tanpa menggunakan AC 28 derajat Celcius. Suhu di kulkas 50 derajat Celcius lebih rendah dari ruangan. Maka suhu kulkas itu adalah, terlihat ini positif 26 derajat Celcius. 50 suhu di kulkas itu lebih rendah, berarti negatif 50. Jadi 50 derajat Celcius operasinya ditambah dengan 26 derajat Celcius, maka hasilnya 24 derajat Celcius negatif. Jadi suhu kulkas itu negatif 24 derajat Celcius. Nah, sekarang untuk yang kisi nomor 5, yaitu hasil dari 80 dibagi 10 ditambah 10 dikali negatif 3 dikurang 2. Kita ingat, dalam operasi hitung selesaikan dulu yang dalam tanda kurung dan operasi perkalian ataupun pembagian. Nah, sini Ibu sudah tulis 80 dibagi 10 itu adalah 8. Operasinya tetap ditambah. Ini ada perkalian. Nah, perkalian ini yang kita selesaikan dulu. 10 dikali negatif 30, maka ditulislah negatif 30. Kemudian dikurang 2, tulis lagi. Nah, 8 ditambah negatif 30. Tanda operasi hitung penjumlahan berubah menjadi tanda pengurangan. Nah, karena setiap bilangan positif ketemu dengan negatif, hasilnya negatif. Maka 8 dikurang 30 dikurang lagi dengan 2. 8 dikurang 30 negatif 22. Dikurang lagi dengan 2, maka negatif 24. Nah, baik. Sekarang Ibu juga sudah selesaikan. Jika A itu negatif 2, B itu negatif 8, dan C adalah 6, nilai dari 2A negatif 2A tambah 2B ditambah C. Nah, kita masukkan semua angka yang tadi. A tadi negatif 2, B nya negatif 8, C nya 6. Maka kita selesaikan yang dalam tanda kurung dulu. 2 negatif dikali dengan negatif 2, hasilnya positif 4. 2 dikali negatif 8, hasilnya negatif 16 ditambah 6. Nah, tadi sama, operasi penjumlahan berubah menjadi tanda pengurangan jika ketemu dengan angka negatif. Nah, oke. Nah, 4 dikurang 16 ditambah 6. 4 dikurang 16 negatif 12. Nah, ditambah lagi dengan 6, maka jawabannya negatif 6. Nah, oke. Baik, selanjutnya soal kisi nomor 7. Dalam suatu tes, jawaban yang benar diberi nilai 4, jawaban yang salah diberi nilai 1, negatif 1, dan tidak menjawab soal diberi nilai 0. Jika soal awalnya ada 100 soal, Didit menjawabnya 81 soal. Kemudian dia nilai benarnya 13 soal, sisanya tidak dijawab, maka yang diperoleh Didit adalah berapa? Nah, kita lihat 81 benar, 13 salah, 94 dijumlahkan. Nih, jumlahkan, maka sisa yang tidak menjawabnya adalah ke 6. Nah, kita lanjut. 81 dikali 4, karena nilai benarnya tadi 4, nilai salah negatif 1, tidak jawab 0. Nah, 81 dikali 4, 13 dikali negatif 1, 6 dikali 0. Ini hasilnya 324 dikurang negatif 13. Nih, sama dengan, maka jawaban total akhirnya adalah skor nilai yang di ini 311. Oke. Nah, kita lanjut ke kisi berikutnya. Baik, kisi nomor 8. Bentuk paling sederhana dari X dikali Y pangkat 6 dibagi X kali Y pangkatnya tidak terlihat, itu pangkatnya sama dengan 1. Nah, boleh kita urai ya. Kita urai. X pangkat 6 dikali Y pangkat 6
tanda pembagi berubah menjadi per. X 1 Y 1. Nah, kemudian kita sama dengan kan. Nah, setiap bilangan yang pembagi pangkatnya kita kurang. X 6 dikurang 1, Y 6 dikurang 1 sama dengan X pangkat 5 dikali Y pangkat 5. Oke ya, ini jawabannya. Jadi jawabannya pada sederhananya ini. Nah, selanjutnya untuk nomor 9. Nah, nomor 9, bentuk bilangan berpangkat positif dari A di negatif pangkat negatif 6, B 2 ditandai. Kita uraikan juga. A negatif 6 dikali 2, B pangkat 2 dikali 2, tanda kurung itu diubah menjadi tanda ini ya, di perkalian. C pangkat 1 kali 2, D 4. Nah, kemudian A negatif 12, B 4, C 2, D 4. Nah, kita ubah lagi boleh. B per 4, kemudian ini C per 2, D per 4 atau dikali 1 A per 12 tandanya, atau B per 4 A 12 C 2 D 4. Oke ya, paham? Oke, selanjutnya soal kisi nomor 10 tentang akar pangkat 3 dan akar pangkat 2. Nah, ingat untuk akar pangkat 3 udah ibu jelaskan, kita belajar 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 harus hafal ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, 4 pangkat 3 itu 64, 5 pangkat 3 itu 125, 6 pangkat 3 itu 216, 7 pangkat 3 itu 343, 8 pangkat 3 itu 512, 9 pangkat 3 itu 729, 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, ini harus hafal. Anak ibu harus hafal untuk akar pangkat 3 ini, bilangan berpangkat ini harus hafal di luar anak. Nah, karena kita bisa menyelesaikannya. Nah, akar 3 dari 1061. Nah, caranya kita lihat, kita bagi hitung angka 1 2 3, kita potong, kita lihat angka 9. Nah, angka 9 ini bilangan pangkat berapa yang mendekati angka 9 atau sama dengan 9? Coba kita perhatikan. Lihat. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Kalau kita bilangan 3 pangkat 3 27 lebih dari 9. Kalau kita ambil 1 kurang dari 9, yang mendekati adalah angka 8, maka bilangan ininya pangkatnya adalah 2. Nah, berarti selanjutnya kita lihat angka satuannya. Angka satuannya angka 1. Nah, manakah dari bilangan yang ini syaratnya tadi yang harus antum hafal, manakah yang angkanya 1? Angkanya 1, lihat satuannya yang punya angka 1. 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0. Maka yang 1 itu adalah nih. Maka bilangannya adalah angka 1. Oke, berarti akar 9 pangkat 3 dari 9261 itu 21 kali ini berapa? Akar 25 itu merupakan 5, karena 5 kali 5 25. Jadi kalau dikalikan 105. Oke, ya. Untuk menentukan akar pangkat 3 tadi juga antum bisa mencobakan angka-angka yang lain dengan syarat kita lihat
hitung dulu 3 angka, 1, 2, 3, kita kasih pembatas, kita lihat angka ini yang kita cari angka yang mendekati angkanya, kemudian baru kita ambil angka bilangannya. Oke, nah sekarang soal kisi 11, yaitu tentang operasi hitung pada akar pangkat 3, kemudian bilangan berpangkat campuran ya. Nah, akar 3 dari 8 itu sama dengan tadi berapa nih? 2, berarti 2 pangkat 2 pangkat 2 tambah negatif 2 pangkat 3 tambah ini berapa? 13 kali 2 26. Nah, 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 4 ditambah negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 negatif 2 kali negatif 2 4 positif 4 dikali negatif 2 lagi negatif 8 tambah 26. 4 ditambah negatif 8 itu negatif 4 ditambah lagi dengan 26 positif 22. Ini bisa kita ubah dengan cara apa? Boleh seperti yang ibu kerjakan, ada kolom positif, ada kolom negatif. Lihat, negatif 4 berarti berada di posisi negatif atau kolom negatif, 26 berada di kolom positif. Nah, setiap angka yang paling kecil pindah tempat. Angka 4 ini pindah tempat menjadi di pengurangan 4 dikurang 26 dikurang 4 berarti 22, maka jawabannya 20. Jawabannya 22. 26 dikurang 4 22, maka sama ya. Oke. Nah, selanjutnya kisi nomor 12. Diketahui sebuah volume kubus 8.000 meter kubik. Kita gambar kubus dulu. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada sisi, ada sisi, ada sisi. Ya, ini ada sisi, ada sisi, ada sisi. Gambar kubus ya. Volume kubus itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Makanya ini perkalian pangkat 3. Nah, sedangkan luas permukaan LP itu 6, ada 6 sisi kali luas sisi. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah panjang sisinya ini, karena sudah kita tahu volumenya adalah 8.000. Volume sama dengan sisi pangkat 3. Yang kita tanya adalah sisinya atau S. Nah, akar pangkat 3 dari 8.000. Kita lihat 8 itu hasil pangkatnya tadi berapa? 2 pangkat 3. Maka kita tulis ini ada 2, ada nolnya 3. Berarti kita ambil 1, nolnya 20. Berarti panjang sisinya 20 cm. Nah, ketika kita sudah dapat panjang sisinya 20 cm, baru kita masukkan ke rumus luas permukaan. Luas permukaannya 6 dikali luas sisi ini adalah sisi kali sisi. Berarti 6 dikali 20 cm dikali 20 cm. Nah, 6 dikali 20 kali 20 400 cm kubik meter kuadrat. Nah, 6 kali 4 24, ada nolnya 2, berarti 2400 cm kuadrat. Jadi jawabannya, maka luas permukaannya adalah 2400. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya pecahan yang tidak senilai. Nah, supaya kita bisa mengetahui pecahan tidak senilai, maka kita jadikan dulu pecahan 9/10. Bisa kita jadikan dia dalam 9/10, ini pecahan biasa. Kita ubah ke pecahan desimal 0,9. Kita ubah ke pecahan persen 90%. Kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan campuran. Bisa pecahan campuran
Tidak bisa karena angka pembilang lebih besar, lebih kecil dari angka penyebut. Nah, atau jadiin dari persen kita jadi 90/100. Nah, ini semua bilang ini senilai. Oke, senilai. Nah, atau kita mau jadikan dia 9/10, sama-sama kita kalikan 2 boleh juga. 18/20 ini juga senilai. Nah, nanti ada soal yang tidak ada pilihan jawaban A, B, C, D, maka antum carilah yang tidak senilai. Antum bisa mengubahnya jadi pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan persen atau desimal, ataupun dengan perkalian. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk isi nomor 14 kita perhatikan perbandingan. Ada 4 perbandingan, 1, 2, 3, 4. 7/12 dibanding 2/3. Ingat, syarat untuk membandingkan pecahan yang seperti Ibu sampaikan, penyebutnya harus sama. Syarat perbandingan pecahan itu penyebutnya harus sama. Nah, kita lihat 7/12 kecil dari 2/3. Ini kita ambil sama-sama penyebutnya KPK nya 12. 2 dengan 3. Ini berarti 7. Kemudian ini 12 bagi 3, 4 kali 2 8. 7 kecil dari 8. Oh, benar. Perbandingan ini benar. Kemudian ini penyebutnya sudah sama dengan 7. 10 besar dari angka 12. Salah. Ini penyebutnya berbeda. Kita ambil dengan kali silang boleh. 63. Ini 28. Dari mana? 7 kali 4 28. 9 kali 8 negatif. Ini dengan 72. 28/63 lebih besar dari negatif. Ingat, setiap bilangan apapun jika dibandingkan dengan bilangan negatif, hasil nilai bilangan positif lebih besar dari negatif, maka juga ini benar. Nah, kemudian yang keempat, 8/12 dibanding 5/6. Nah, kita lihat ini juga sama, KPK nya 12, sama-sama 12. Ini 8 karena tetap, kemudian 12 dibagi 6, 2 kalikan dengan 5, 10. 8 besar dari angka 10, maka ini salah. Berarti perbandingan yang tepat adalah nomor 1 dan 3.